Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu
demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil.
kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah tertulis pada 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kita baca secara bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Cor Ina Esther.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, ampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 22 setelah Trinitatis tanggal 16 November 2025. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu tanggal 23 November 2025. A. KOR yang mengikuti ibadah sesi kedua jam 9 adalah KOR PP dan Remaja. B. KOR yang mengikuti ibadah sesi ketiga jam 10.30 adalah KOR Ebenezer dan KOR Anugerah. 2. Purna Bakti Penatua. Sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat ketiga, Purna Bakti Penatua, yakni pada masa penatua telah berusia 65 tahun, maka penatua Dr. Randa Berheni Saurmaida Boru Simanjuntak telah purna bakti. Tentang pelepasannya akan dilaksanakan pada Minggu 18 Januari 2026 bersamaan dengan penatua yang purna bakti pada tahun 2025. 3. Berita duka cita.
telah meninggal dunia Ibu Hotma Linda Rosida Saragi hari Senin 10 November 2025, tutup usia 55 tahun, alamat duka Jalan Puyuh 15, nomor 321, Perumnas Mandala, Sektor Philadelphia, dan telah dikebumikan pada hari Rabu 12 November 2025. 4. Anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga J. Gultom Boru Simanjuntak pada hari Senin 10 November 2025. Alamat Jalan Camar 1 nomor 140, Perumnas Mandala, Sektor Moria. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 5. Tahun akhir gereja. Hari Minggu 23 November 2025 adalah minggu akhir tahun gereja. Gereja kita akan mengingat anggota jemaat yang meninggal selama 1 tahun. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya meneduhkan hati dan pikiranmu untuk mendengar, merenungkan, dan memaknai sabda Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita, yaitu Kitab Meleaki pasal 1, dari ayat 1 sampai ayat 6, mari kita baca secara bergantian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Meleaki. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun.
Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, sebelum kita ke pembahasan atau penjabaran firman Tuhan, ada baiknya saya perkenalkan diri sekalipun sudah opung. Ya, saya Pendeta Ojak Lubis dengan istri Nenti Borusi Hombing dengan 4 anak perempuan. Anak pertama sudah menikah, anak ketiga sudah menikah, dan dari kedua yang menikah ini sudah punya cucu. Dari anak pertama, maka saya disebut Opung Nisigwen. Anak kedua dilangkai anak ketiga, dia masih single. Kalau ada yang mau manopot, siapa tahu jodohnya. Dia kerja di Rumah Sakit Elizabeth. Ya, dia dokter, tapi anak yang terakhir, anak 4, jangan diganggu karena dia masih kuliah. Demikian sekedar perkenalan. Bapak Ibu, tema khotbah kita, Tuhan mengasihi segala bangsa. Saya sering terinspirasi dengan lagu Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Oke, lalu bagaimana kasih kita? Kalau kasihnya seperti sungai, kasih kita bagaimana? Seperti apa kasih kita? Lalu apa yang kita pahami tentang kasih? Karena orang Israel menuntut kasih itu. Bukankah aku mengasihi kamu? Gereja itu adalah manifestasi kehadiran Allah di tengah dunia ini. Karena manusia tidak pernah melihat penampakan Allah. Siapapun tak bisa melihat Allah yang sejati itu. Tetapi oleh Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Saking kasihnya kepada manusia itu, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berbahagialah orang Israel dan murid-murid sempat berkomunikasi dengan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Itulah wujud nyata dari pribadi dari Allah. Dari ketrinitatisan, trinitarian atau keesaan Allah itu. Yesus Kristus telah datang untuk menebus dosa kita. Ada banyak bangga orang ketika dia buka usaha, entah sekarang seperti itu, kalau ada jenderal, dia berfoto dan dipajangkannya di usahanya itu. Ataukah restoran atau kantor, kalau berfoto dengan presiden, sebuah kebanggaan. Lalu saya mau katakan, apa kebanggaanmu jadi Kristen? Tadi kita dikomentari dengan lagu pertama, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Yang berbahagia adalah ketika dia betul-betul dan sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Berjumpa kasih yang sesungguhnya itu. Kalau bahasa yang umum, itulah yang disebut dengan perjumpaan dengan Nikodemus.
bagaimana aku supaya selamat? Lalu Yesus berkata, harus lahir kembali. Hitung dulu di jemaat ini berapa orang sudah lahir kembali. Dalam pemahaman yang mengerti tentang lahir kembali, dari lagu, dari bahasa yang umum tentang Allah itu berarti manifestasi keberadaan Allah itu ada pada diri kita. Orang akan melihat Allah yang nyata dari kasih yang mengalir dari kita. Kasih Amanginang, dia bukan temperamen. Kasih bukanlah sesuatu yang dipengaruhi oleh emosional. Kasih bukan dipengaruhi oleh sosial. Kasih bukan hanya dipengaruhi ketika kamu di lingkungan STM, marga, dan gereja. Tetapi sejatinya kasih itu adalah merata secara universal. Kamu, kita akan memperlihatkan kasih itu dimanapun eksistensi kita. Ibaratnya sesuatu makanan yang kita rasakan spesialis yang kita makan. Lalu kita mengatakan, oh hari ini aku sungguh-sungguh merasakan kasih istriku. Karena dia mempersiapkan makanan yang spesial. Bukan. Namun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kondisi apapun, kasih itu harus nampak. Contoh ya. Kalau kalian kenal saya setelah khotbah ini, orang yang mengasihi, dimanapun aku berada nanti, jumpa dengan saya. Oh Amang Pendeta, bukan karena ada yang kukasih dalam pemberian sosial kepada kalian. Maaf, kalau sebatas itunya kita, si Belo yang dipelihara itu lebih kenal yang seperti itu. Si Belo. Berarti kita harus lebih daripada si Belo. Tahu si Belo? B apa itu? B7? Hah? B1. Maaf, ini sarkasme yang saya bilang ini. Ya. Si Belo, kalau kita kasih daging atau tulang, kita bilang gitu. Nurut dia itu. Kasih bukan yang seperti itu. Tapi lebih daripada itu, itulah karakter Allah. Bayangkan. Hartanya yang diminta oleh si bungsu itu habis. Dipoya-poyakan. Setelah itu pulang. Dia senyum. Seperti inilah kata Yesus. Datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu. Kalau kita enggak. Lagi emosi di rumah. Doto. Ho sadar. Terus gitu kita. Ya. Enggak bisa kita mengatur diri kita. Memanage diri kita. Mempretensikan, menerjemahkan kasih itu kepada siapapun. Karena orang Israel, kalau kamu mengasihi, kenapa Esau tidak seperti itu? Kenapa Yakub? Pernah ada gambaran gitu? Dalam sebuah diskusi, ada seseorang bertanya, kalau Allah mengasihi dunia ini, kenapa Israel? Kok bukan orang Batak kasih orang itu? Atau kalau saya yang bertanya itu, kok enggak marga Lubis bukan kepada marga Daud? Lewi. Nah, saya kasih bocoran. Dulu belum ada gereja, belum ada aturan. Waktu anak kedua, pertama dan kedua, generasi kedua, yaitu manusia itu anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Belum ada peraturan. Sekarang gereja, wah berapa persen persembahan
GKP Mandala ini tersalur ke Tuhannya. Jangan lihat GKPI, jangan lihat bendahara yang pegang itu. Tuhan. Tidak ada aturan. Setelah mereka berhasil, mereka membawa persembahan. Saya mau tanya, kenapa harus Habil? Dan saat itu dia iri Kain kepada Habil. Karena dia jujur. Itulah ibadah yang sejati. Siapa sini? Sentuh lingkungan. Tengok jemaatmu ini. Enggak mengerti persembahan. Enggak harus ditunggu. Pulang gereja tuh orangnya kasih. Enggak harus dipertanyakan. Itulah yang menyembah. Itulah yang bersungkur di hadapan Tuhan. Bukan persoalan keperluan. Bukan persoalan ada uangmu atau tidak. Itu tandanya terkonek kita dengan kasih Allah yang mengalir. Sebab janda yang disarpat itu ketika makanan pun tidak ada. Bisa dia biayai seorang hamba Tuhan? Ada yang seperti janda itu sekarang. Kasus kita nggak ada makanan lagi. Ada? Nggak ada kan? Ini suara kenabian ini yang mengatakan itu ya. Mimbar ini dipakai untuk mengoreksi kita. Orang-orang percaya. Enak kali kalau menyanyi di ulaun adat. Kasihnya seperti sungai. Uang limpul keluar. Uang 20 minimal. Iya kan? Udah manortor di sini. Ada lagi guru-guru manortor. Paling tidak 5.000. Kasih. Grup lain. Si Panggaron orang Batak. Kasih yang sebenarnya bukan si Panggaron. Gak dipengaruhi kondisi. Kalau kasih itu yang saya katakan bukan psikologi, bukan sosial, bukan emosi. Dia mengalir senantiasa. Mampu. Tadi pagi jangan kubuat ilustrasi. Di sini enggak kubuat. Contohnya orang Batak. Suaminya tukang minum. Asal pulang, isi maho iluariho. Katanya kan. Enggak pakai autan. Suami ini. Habis digigiti. Nyamuk. Mak buka pintu. Isi mah opung guen. Biar kau situ. Kalau aku udah tahan bantingnya. Aku dari kecil. Gak pernah pakai kelambu dan selimut aku. Kalau nyamuk ini gak peduli aku. Tapi apa kata dunia. Persoalannya mak gue opung guen. Uang yang ku bawa ini. Ada 35 juta. Yang di tasku ini. Nanti kalau dicuri orang macam mana? Lama pun pulang aku kebetulan yang minum tua tadi kebetulan hula-hula itu markasi hombing kawanku berbisnis. Ya kan? Sebaik dibilang 35 juta. Hah? Gimana? Honian. Holong doraku mamereko. Bukan uang, bukan orangnya. Mau puisi kok. Apalagi kalau matua, lem matua, nggak perlu lagi ganteng. Lem matua niyan, lem gudang mahepeng. Atau inang padita. Iya kan? Kalau lem matua, cuma pikir-pikir. Banyak maunya setoran. Itu kan. Nggak ada cinta-cinta lagi, yang penting uang. Oke, Amang Inang, saya terobsesi dengan masuk kita ke sesi ketiga. Sudah cukup ini? Masih bisa? Ya? Masih. Karena akan kuceritakan lagi yang tenggen, satu lagi. Supaya jangan ada yang minum tua. Karena bisop kita, calon bisop, katanya kalah dia karena disebarnya isu perminum doi. Kalah suara. Oke. Kemudian, ini pertenggen juga, makanya jangan suka minum tuak. Aku juga mau minum tuak. Tapi jangan dikata-katai perminum. Ya, maunya sama Qur'an, mau aku minum tuak. Apalagi
Kalau hula-hula itu paragat. Mereka siombing. Terwinum deh. Tapi jangan sampai mukaku yang hitam ini jadi marsalaon. Karena nggak merah. Orang yang putih banyak minum merah. Nah itu. Kalau aku bukan marsalaon. Atau yang manganipar. Kan itu kan? Iya. Nah. Kadang bapak-bapak ini salah sangka. Dipikirnya cintanya mama-mama ini ketika pulang seorang per minum. Udah jam 2 pagi. Opung atau Mak Ucok, bukalah pintu ini. Di luar aku. Buka dulu. Alok mesiho. Kon nama bu karejong. Jangan gitulah sambil senyum dia. Katanya muntah. Rupanya si Belo dekat dia. Si Belo pakai tambul pula minum ini. Datang si Belo sangkut di sininya. Muntahnya itu dijilatilah yang mabuk ini. Oh nian mak bute alani holong mi. Ngadoh yumbay ho buhiki. Bersih baho si Belo no mangumbay ho katanya. Iya kan? Jadi kadang waktu tenggen pun, waktu nggak sadar, sering suami merasakan bahwa kalian mengasihi suaminya, para perempuan itu, para istri. Tongdo ditanya kok kamu perminumi, partugeli, parlengi, itanya kodo, Tuhan sadarkan suami saya. Sungguh, mama-mama? Parmulat ni, parjahati, manadikot, dalana, dihalomohon, dibata, ditunggu. Ya kalau ada yang tersinggung, jangan salahkan saya. Tunjukkanlah kasih itu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jemaat pulanglah nanti ke kehidupanmu. Kasih itu bukan karena orang yang mengasihi kita. Tidak. Tapi kasih yang sejatinya dari Tuhan itu bagaimana kita hormati Tuhan yang punya kasih. Yang memberi kasih itu kepada kita. Ya. Sejatinya kasih itu dijabarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu memaafkan, mengampuni. Ya. Dan buah-buah roh juga di dalam Galatia 5 jelas. Mari kita semakin belajar. Mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Bukan persoalan kansermu bisa sembuh walaupun stadium 4. Bukan. Tetapi mujizat yang luar biasa saya sudah rasakan. Karena jiwa yang tenang tidak ada dendam. Ketika dendam kita membara amanginang, kalau ada bibit kanker itu akan meledak. Itulah pemicunya. Ya. Maka kata pemazmur, hati yang gembira. Kalau orang kesehatan di dalam tubuh yang sehat terdapat di gereja bukan. Kalau jiwa kita sehat, ya, dompet pun bisa sehat. Ya. Bolehkah saya merasakan itu nanti kalau pulang dari sini? Ada yang bersedia mendompeti saya? Nggak kuharap kalau terpaksa. Ya, nggak kuharap. Ya, kenapa? Itu ekspresi kita. Buah dari kasih itu. Karena memang itulah istilahnya kehilangan tetapi tidak hilang. Kok bisa ya? Apa? Mujizat yang luar biasa ketika engkau mampu memaafkan, mengampuni. Katakan, Tuhan, engkau mampukan mengampuni. Itu yang utama. Pengampunan. Karena kita tidak pernah sempurna. Panjang pun khotbahku ini untuk sesi ketiga, ampunilah saya. Karena kalian bilang masih ada waktu. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kami boleh merenung di hadapan-Mu. Sejatinya Engkau adalah kasih yang kelihatan melalui Kristus yang telah datang mengampuni kami. Selayaknya kami orang yang Kau tebus, mampu untuk mengasihi seperti Engkau. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita dibekali dari firman Tuhan untuk beri persembahan dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berikan persembahan kita.
bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku merasa Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kekuatan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhanku, selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, kembalilah kepada kehidupanmu dengan kasih Allah yang semula dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.